bicara tentang agama, yang dia menyatakan berbagai ayat yang diturunkan. Nuzul Quran ini malam yang ke-17. Banyak pengertian. Kadang-kadang manusia ini bila sampai bulan Ramadan kita puasa, tahan makan, tahan nafsu. Pasal apa? Nenek saya buat, orang tua kita buat, dilakukan. Seakan-akan itu pengertian. Kadang-kadang ibadat ini diturunkan, pasal itu ayatnya yang diturunkan seperti yang disebut di Ustaz tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya man la yafaz. Ayat itu diturunkan musim bulan Ramadan. Al-Quran ini diturunkan. Kadang-kadang umat kita, masyarakat ini mencari waktu bulan puasa di mana Lailatul Qadar itu. Pokoknya cenderung, rumahnya miring, keadaannya ganjil, Lailatul Qadar. Tapi mereka lupa, tidak menyelami tentang pengertian ayat-ayat yang disebut di Ustaz tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pasal itu diturunkan Al-Quran ini bukan waktu selain daripada waktu Ramadan, waktu Lailatul Qadar ini. Orang jangan cari di mana Lailatul Qadar. Itulah Al-Quran itu. Pasal semulia-mulia buku kita di muka bumi ini yang mengandungi bagaimana umat diberi petunjuk oleh Rasulullah SWT tentang kehidupan, cara hidup dia di antara bapak dengan anak, cara hidup dia di antara ibu dengan suaminya, di antara pemimpin dengan yang dipimpin, di antara fakir miskin dengan yang kaya. Pasal itu diperintahkan berbagai hukum oleh Allah. Hukumnya lepas kita menahan nafsu, zakat itu diwajibkan. Pasal teringat tentang orang fakir miskin, terkandung itu di dalam Al-Quran itu. Cukup sempurna kitab itu. Diajar manusia tentang bicaranya, ucapannya, perkataannya, akhlaknya, kepribadian. Tapi kita hanya membaca Al-Quran kadang-kadang itu sambil tidak memahami apa sebenarnya kandungannya. Kita baca-baca mau kasih tolak jin. Mauzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, mencari. Kadang-kadang kita berhenti saja bicara itu, tapi mendalam kandungannya, memahami sebenarnya apa yang diturunkan di dalam Al-Quran itu. Ya, pasal itu diperingatkan oleh para ulama kalau umat sesat ditinggalkan dua perkara dalam hidup, Al-Quran dan hadis itu. Ya, tapi kadang-kadang hadis pun ada juga yang itu, ada juga yang menyeleweng itu. Kadang-kadang sahihnya Al-Bukhari, hadisnya Bukhari, hadisnya Muslim, berbagai-bagai. Di kampung, masuk ke kampung, saya tidak masuk ke, saya cek dulu tengok di dapurnya itu. Kadang-kadang tin Milo pun tidak ada, jangan cerita tin susu. Icebox pun tidak ada, jangan cerita ada Apple-nya. Begitulah keadaan umat. Pasal itu dia wajibkan diperintah selepas kita beribadat puasa, zakatnya itu. Ya, tunaikan itu. Pasal zakatnya ini, pentingnya zakat itu bagi kepada fakir-fakir miskin yang memerlukan. Ya, tapi kadang-kadang kita ini banyak sedekah itu bukan musim bulan Ramadan. Zakat diturunkan. Yang banyak diturunkan di musim pilihan raya. Kemana umat ini? Banyak petunjuk Tuhan hari ini, bagaimana keadaannya semenjak pasal apa? Mazhab Syiah Sunninya, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Tapi umat lupa ini. Peperangan yang ada sekarang di Gaza, di tanah Arab pada hari ini, nampak petunjuk Tuhan kepada umat. Ada OIC, gabungan kononnya bergabung-gabung umat menggunakan badan OIC. Betul kan mereka bergabung atas nama Syiar Islam? Kalau sungai itu kering, sungai itu bila kering itu tanda-tanda kiamat. Manusia akan bergaduh, berbunuh antara satu oleh kerana kekayaan yang ada di bawah bumi. Kekayaan apa itu? Emas, kekayaan ingatan kepada kita. Ya.
Betapa pentingnya jamaah yang hadir pada hari ini, saudara-saudara kita yang ada di sini. Bukan mengira mereka datang masih mereka sebagai seorang Kristen, bukan menjadi Islam, tidak, tapi menghormatinya. Pasal ini diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma ta'budun lakum dinukum waliyadin." Kadang-kadang umat itu lupa agama dia dengan agama. Surah Al-An'am, jangan mencaci agama orang lain, jangan mencaci Tuhan orang lain. Itu pengajaran. Tapi kadang-kadang kita cuma tahu membaca, mungkin sedikit sebanyak paham, tapi tidak mengamalkannya. Saya bagi terspira kadang-kadang. Islam ini diajar. Bagaimana Islam? Sebelum kau menunaikan ibadat, sholat ke apakah, mesti mandi. Anda tahu? Mandi. Mandi apa? Lepas mandi, niatnya itu mesti ada wudu. Pasal apa sebelum kita masuk ke masjid, mau sedang ibadah? Wudu. Dibersihkan tubuh badan kita. Bukan semua dibersihkan. Dibersihkan tangannya. Ini yang kuat main beliat. Dibersihkan telinganya. Ini yang mendengar fitnah. Dibersihkannya mata supaya kena video ini fitnah dalam TikTok, dalam WhatsApp itu. Dibersihkan kaki, pasal kaki ini yang membawa badan ini. Ibadat ini cukup mulia. Diajar kita supaya dibersihkan, bukan setakat kita punya pertuturan, kepribadian kita, pakaian kita. Kadang-kadang bila kita bertemu dengan Allah SWT, baju pun tidak senang. Pakai t-shirt, pakai itu, tapi jumpa dengan ketua menteri, perdana menteri, pakai coat, pakai necktie, pakai bus jacket. Nauzubillah, kadang-kadang kita lupa itu. Dinamakan tiang agama itu sembahyang, itu solat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Janji bicara kita, waktu kamu menaikkan solat, disitulah kamu bertemu dengan penciptanya itu. Dengan Tuhan kita bicara, kau berjanji salatku, ibadatku lillahi rabbil alamin, bukan lillahi rabbil nafsu. Jangan itu. Makanan banyak dihabis makanan itu. Ya, kadang-kadang itu ialah banyak, sebenarnya banyak mukjizat yang diturunkan perintah. Orang tidak paham, kadang-kadang tak nafsu. Tapi setahun satu kali disuruh dibersihkan, bukan hanya jiwanya, tubuhnya. Jangan makan siang hari pasal gula banyak, kencing manis datang. Jangan makan daging, nanti darah tinggi. Dan itu yang kadang-kadang kita tidak tahu ada hikmahnya perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Pasal apa? Supaya kita menunaikan sholat. Kenapa sholat 5 waktu? Dulu 50 kali 50 waktu itu sebelum Rasulullah berjumpa dengan Allah SWT untuk menurunkan perintahnya. Kalau 5 waktu mungkin tidak sempat jadi pengurusi masjid. Ya. Jadi bila saya melihat banyak, saya tidak mau panjang cerita pasal mungkin waktunya singkat. Cuma sedikit banyak sekira memperingatkan, walaupun saya ini bukan ustaz, tapi saya ini juga belajar. Baca buku, baca macam-macam kitab untuk bagaimana supaya kita selaku insan manusia mengabdikan diri. Bukan oleh kita ada pangkat, ada darjatnya, kita ialah maha hina. Ya, kadang-kadang umat lupa. Kalau kita nampak di TV malam-malam itu, bila orang bertawaf itu, berjuta orang tawaf, dipijaknya lantai. Lantai itu dipijak dengan kaki yang mungkin kotor, yang mungkin tidak dibasuh apa sih tawaf. Tapi lantai itu juga kita menunaikan solat, dia letak kepala, tidak mengira sama ada dia perdana menteri ke, sultan ke, presiden ke. Bila sampai ziarah di situ menunaikan hajinya,